Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah kita meneruskan telaah kita terhadap surah Al-Insyiqaq. Kali ini kita sampai di ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq wal laili idza wasaq wal qamari idza tasaq. Setelah kemarin kita melihat bagaimana Allah mengcompare atau membandingkan antara orang yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya dan orang atau dengan tangan kanannya, dan orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan di balik punggungnya. Ada beberapa pendapat yang menarik untuk kita pikirkan, karena di dalam Al-Quran ada 3 cara untuk mendapatkan catatan amal ya, atau kitab kita. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih ya, yang pertama. Yang kedua, fa'amma man utiya kitabahu bishimalih. Yang ketiga, fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Jadi ada yaminihi, ada shimalihi, ada wara'a dhuhrihi. Pendapat yang pertama menyatakan antara kiri dengan wara'a dhuhrih, ya, kiri dengan di belakang punggung dianggap sama. Pendapat yang kedua, kenapa dianggap sama? Karena sama-sama jeleknya. Jadi wallahu a'lam nanti bagaimana tangannya, kenapa kok tidak dikasih tangan kiri, kok di belakang punggung? Pendapat pertama adalah karena nanti ada orang-orang yang di mahsyar itu diputar kepalanya. Jadi boten ngeten, nanti kepalanya di belakang. Kok sakit urip Ustaz? Ya mungkin wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Allah SWT misalnya menggambarkan wonten surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang-orang yang telah diberi oleh Allah Alkitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quranul Karim, musaddiqan lima ma'akum, yang Quran itu berfungsi untuk membenarkan apa yang ada bersama kamu, yakni kitab Injil, Taurah dan seterusnya. Min qabl, sebelum Al-Quran ini, an-nadmisa wujuhan, kata Al-Quranul Karim menarik, an-nadmisa, kata Allah SWT ya, sebelum apa? Sebelum kami mengubah mukamu, an-nadmisa wujuhan fanaruddaha, dan kemudian kami putarkan ke belakang, ala adbariha, diputar ke belakang, ala adbariha, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula, atau kami kutuki mereka sebagaimana ashabus sabt, yaitu orang-orang Yahudi yang Allah jadikan kera ya, karena melanggar ketentuan hari Sabtu, wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Lah sebagian ulama mengaitkan kenapa menerima dengan belakang, karena ini orang-orang yang kepalanya diputar oleh Allah SWT, sehingga dia tidak menang dari kirinya, jadi dari belakangnya, karena kepalanya ada di belakang. Na'udzubillah, subhanallah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menarik lagi. Jadi yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan adalah orang mukmin, yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kiri adalah orang kafir, dan yang mendapatkan catatan tangannya dari belakang adalah orang mukmin yang masuk neraka karena kebanyakan dosanya. Tapi dia tidak dipermalukan sangat menerimanya dengan tangan kiri di belakangnya sini ya, minimal ada 2 pendapat itu di kalangan para mufassirin memaknai kenapa Allah menggunakan kalimat wara'a dhuhrih. Karena di surah Insyiqaq menarik, di tempat-tempat yang lain kalimatnya menerima dengan tangan kiri, tapi di dalam surah ini wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih ya. Ini menarik. Kenapa? Karena itu tadi ada yang menyatakan ini justru kelompok yang paling buruk karena diputar kepalanya ke belakang sehingga dia menerimanya dengan
dari arah belakang. Yang kedua, ini adalah orang mukmin yang harus masuk neraka dulu sebelum dia masuk surganya Allah SWT, sehingga dia mendapatkan dari arah belakang. Itu sebagai tambahan kemarin yang mungkin belum tertambahi ya. Kita lihat sekarang kita masuk di ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku tidak bersumpah bisyafaq dengan syafaq. Mari kita pertama kata la ini. La itu artinya tidak. Para mufassirin mengartikan dua fungsi la di ayat ini. Yang pertama, la-nya la nafi, memang tidak maknanya. Maka aku tidak bersumpah. Fala uqsim, maka aku tidak bersumpah bisyafaq dengan syafaq. Yang kedua, la-nya dianggap la zaidah, tambahan, sisipan saja, sehingga tidak dimaknai. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah gitu. Loh Ustaz, kalau dia cuma sisifan untuk apa? Katanya Quran itu tidak meletakkan sesuatu atau memilih kata yang tidak memberikan makna. Kalau sisipan untuk apa? Fungsinya untuk menguatkan. Berarti Allah sungguh-sungguh, kira-kira begitulah maknanya. Fala uqsimu, maka aku sungguh-sungguh bersumpah dengan syafaq. Loh kalau tidak, maknanya apa? Maknanya juga sungguh-sungguh. Maknanya juga sungguh-sungguh. Sama seperti kalimat begini. Aku sudah meringatin kamu lagi ya. Kamu sudah harus tahu mestinya. Nah, kita orang kalau misalnya saking nuakalnya anak, terus kita bilang, aku sudah tidak meringatin kamu lagi loh. Terserah kamu sudah. Nah, itu saking parahnya. Kemudian kita juga menggunakan nafi di situ, menggunakan negasi. Aku tidak bersumpah sudah. Wes karep-karepmu. Nah, maka dua-duanya ini memang ada di dalam tafsir ketika menafsirkan fala uqsim. Jadi ada yang mengartikan maka aku tidak bersumpah. Kenapa? Saking parahnya orang itu. Dengan seluruh bukti-bukti ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap. Nanti kita lihat di surat Saba bagaimana orang dengan berbagai macam bukti yang Allah berikan itu, malah banyak yang di kalangan para elitnya masih saja berbuat maksiat dan bahkan mengingkari Rasulullah SAW pada saat itu. Bahkan mereka menyatakan wa ma kunna bimu'adzabin, dan kami ini tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ke sana insyaallah sebagai contohnya. Syafaq, apakah syafaq itu? Syafaq adalah warna merah kalau mau menjelang malam. Jadi di ufuk itu, kalau di langit itu kita lihat berubahnya dari tembaga menuju kemerahan sebelum gelap gulita. Nah itu namanya syafaq. Itu namanya syafaq. Syafaq sebenarnya makna asalnya itu bercampur sebenarnya. Syafaqa artinya bercampur. Jadi warna merah yang terlihat di ufuk itu kenapa? Katanya karena seakan-akan menggambarkan sisa-sisa ya dari campuran antara cahaya matahari dengan kegelapan malam yang menimbulkan warna merah itu. Dan itu menyebutkan rasa takut ya. Karena merah menyala di langit itu membuat kita itu muncul rasa takut. Dari sinilah kenapa kemudian disebut dengan syafaqah. Yang pertama, ada juga yang menyatakan syafaqah itu maknanya adalah syafaq dari kata lembut, syafaqah, kelembutan. Kenapa? Karena tenggelamnya matahari itu mengesankan kelembutan. Ya ini tergantung. Dua-duanya bisa juga. Jadi satu menggambarkan kelembutan, satu menggambarkan rasa takut. Untuk yang lembut, kenapa orang banyak yang ke pantai untuk melihat syafaq, ya, sunset, ya. Sunrise sama sunset itu kan membuat banyak orang pergi ke tempat-tempat yang melihat dengan jelas, ya, ke Gunung Bromo, sampai orang tidak sholat hanya kepingin nonton sunrise, nah gitu. Berangkat jam 2, berangkat jam 3, saking kepingin mendapatkan view yang baik.
tapi lali sholate, Masya Allah ya. Atau menonton sunset di laut. Nah, memang menarik itu perubahan gradasi warnanya nih, membuat kita menarik. Ada gradasinya, ya. Wonten nopo namine perubahan warnanya nih. Dari saya bukan pengamat warna yang baik ya, tapi yang jelas niku berubah nanti dari kuning terus sampai ke tembaga terus merah dan kemudian sampai gelap kemudian. Oke. Nanti kenapa Allah memilih syafaq? Lihat dulu ya. Nah, kalau kita melihat perubahan warna itu dari kuning matahari itu terus sampai ke hitam, sampai kemerahan, sampai hitam, itu menghasilkan dua perasaan. Satu perasaan ngeri, karena orang kalau melihat merah itu ngeri, melihat darah ngeri. Kenapa ibu-ibu tidak berani nonton sapi disembelih? Karena merah darah itu. Aduh, takut. Ya, kalau kita ngelihat kulit yang beliwek, ya bahasa Londone, beliwek itu kelihatan merah menyala, kita juga takut. Karena itu diambil kata syafaq. Tapi ada juga yang mengartikan seperti syafaqah. Mana umumnya syafaqah? Lembut. Syafaqah. Nah, kenapa? Karena orang melihat itu kelembutan perubahannya itu dari warna itu. Tipis-tipis lembut berubah. Kados lapis nih kalau lapis saya ngoten nih, ya Allah cek api erek, namanya syafaqah. Orang yang memiliki syafaqah, kelembutan. Kenapa Allah mau cerita gini? Bersumpah dengan ini. Allah itu kalau bersumpah seperti rumus sebelumnya, bahwa disesuaikan dengan apa yang mau disumpahkan. Nah gitu. Misalnya dulu kita bicara tentang innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Apa sumpah yang paling pas untuk kerugian ini? Lek wong Jawa nggih susah. Muga-muga demi kesambar beledek wis. Sungguh manusia dalam kerugian, mboten cocok. Napa hubungan kerugian dengan kesambar beledek? Mboten wonten hubungannya. Lah tetapi Allah menggunakan kata wal asri. Demi masa, demi waktu. Pertanyaannya, siapa orang di dunia tidak merasa rugi dengan waktu? Mboten wonten. Semua manusia merasa rugi dengan waktu. Lah gitu. Durek kok mambengi tangi jam 2 iso tahajud aku. Tadi kita saja udah merasa rugi. Aduh, lek biyen aku belajar bahasa Arab, mungkin aku iso maca tafsir sendiri saya. Kita merasa rugi. Andai dulu saya makannya ndak banyak-banyak, ndak jadi gendut saya. Rugi kita. Ya. Sekarang diet sampai kesusahan, ya tetep aja buatan guru-guru misalnya, malah gurukan daging. Kenapa? Karena kita menyesal terhadap waktu yang telah berlalu nih. Masya Allah. Itu menariknya sumpah dalam Al-Quran. Jadi apa yang disumpahkan itu punya korelasi dengan statement yang disumpahkan. Ya, itu kalau babul qasam di dalam ulumul Quran. Nah, sekarang kita lihat. Allah mau bersumpah apa? Allah mau bersumpah kemarin itu ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Pertama, ayat yang statement yang ada di kepala kita. Kamu itu tidak diam. Kita ini semua bergerak, berusaha sampai letih kita ini. Dan ujungnya mau kemana? Kita mau bertemu Allah. Mau tidak mau, sadar tidak sadar. Orang menghindari Allah sekalipun ujungnya kamu akan ketemu Allah. Mau lari kemana memang? Wong ujungnya kita ini mati. Dan kita ini akan bertemu Allah. Menghindari Allah sehebat mungkin lah. Sampai lupa sama Allah. Orang segala macam bermaksiat, letih sampai dia. Ujungnya juga ketemu Allah. Ya, nanti kita akan mendapati di ayat ini perubahan lagi. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia itu akan beralih dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Dari satu marhalah, dari satu tabaqah ke tabaqah berikutnya. Lah, perubahan-perubahan ini dari bayi menjadi dan seterusnya itu ya, itu paling baik digambarkan dengan apa kalau bersumpah? Salah satunya dengan syafaq. Ngoten. Karena kita melihat perubahan warna ini, gradasi. Untuk apa? Nanti kalau melihat sunset dan sunrise, kita ingat surat niki, dapat pahala kita. Karena itu tadabbur. Bedanya orang mukmin nonton sunrise dan sunset itu melahirkan pahala. Kenapa? Karena dia ingat, ya Allah. Itu dia melihat matahari itu tidak ingat fala uqsimu bisyafaq. Karena kita juga akan berubah dari kuning
terus menjadi agak tembaga, terus menjadi merah kehitaman, ireng plek mati. Ngoten maksudnya ini. Menariknya Quran itu. Karena Allah menggunakan syafaq digunakan untuk mengaitkan dengan latar gabun tobakon antobak, kata Allah SWT. Oke. Yang pertama, Allah bersumpah dengan syafaq. Yang kedua, wal laili wama wasaq. Dan malam demi malam, ya. Yang pertama dengan syafaq, yang kedua dengan malamnya. Karena urutannya sekarang lihat Allah urut. Syafaq dulu, habis itu malam. Jadi bahkan antar sumpah yang satu dengan sumpah berikutnya wonten keterkaitan tobakohnya. Masya Allah. Kita ini kalau ngomong tobakoh biasanya ingat pelajar hadis, nggih. Wonten tobakoh sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Namanya tobakoh, tingkat-tingkatan. Kayak lapis itu tobakoh. Ya, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Makanya disebut dengan kue lapis karena ada tobakohnya. Nah, kata Al-Quranul Karim setelah menjelaskan syafaq wal laili, demi malam, wama wasak, dan apa saja yang dikumpulkan, yang ngumpul. Karena malam itu membuat orang kemudian kumpul, kembali lagi, diingatkan. Tadi kalau sudah mati, kemana kita? Kumpul, kembali lagi ke asal kita. Masya Allah. Kok iso ndamel sumpah seindah itu? Itu indahnya Al-Quran. Dengan pikirakan. Setelah dibikin berjenjang hidup kita ini, semakin warnanya semakin menguat, dari warna kuning yang menguat terus sampai gelap, lewis gelap ngumpul kemudian. Kita ini sekarang berserakan di dunia ini, bercerai-berai di dunia ini. Nanti pelan-pelan seperti warna kuning nih, makin terusan merah gelap mati ngumpul. Dengan siapa? Kembali lihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi menarik memahami sumpah nih. Orang yang seneng kebahasaan ngoten niku, wow, kok iso indah ya ngoten orang yang seneng kebahasaan. Tapi kalau kita tidak kesan kesukaan, minimal kita mengagumi Allah. Bagaimana Allah bersumpah itu. Masya Allah. Ya. Nah, kenapa? Karena semua kalau malam kepinginnya berkumpul. Anak-anak kalau wis safak, melbu malih. Orang dulu maghrib anaknya belum masuk ke dalam rumah bingung, wong tua zaman dulu. Orang sekarang jam 8 awan ini loh, ngoten wong sakniki. Ya. Kenapa orang dulu masukkan? Karena memang banyak jin menjelang maghrib. Makanya orang dulu bingung kalau anaknya belum golek ini ayam kalau menjelang maghrib. Balik semuanya. Dan demi malam dan apa saja yang dikumpulkan. Semua ngumpul begini. Suami pulang dari kerja bertemu dengan keluarganya. Anak-anak yang main kembali lagi ke rumahnya. Ayam kembali ke kandangnya, kambing dan semuanya kemudian berkumpul dan seterusnya untuk ngingatin apa? Lihat tuh, menarik ya. Jadi wonten hubungan karena dua-duanya ini ciptaan, karena dua-duanya dari Allah SWT. Alam semesta ini dari Allah, makhluknya, isinya, tumbuhannya, tanamannya, manusianya, dan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran dengan alam niku mesti matching, tidak mungkin dia bertentangan. Nah itu yang mestinya diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga boten wonten gini. Sains modern itu kan membuang Allah dari alam nih. Kritik terbesar ulama filosof Muslim yang sangat dihormati di dunia, Sayyid Naqib Al-Latas di Malaysia, yang mengkampanyekan islamisasi pengetahuan atau islamisasi ilmu. Kenapa? Karena itu. Dan Sayyid Hussein Nasr dari Iran sana, itu juga mereka mengkampanyekan sains itu perlu diislamisasi, ya, dikembalikan lagi ke asalnya yang benar. Kenapa? Karena sains modern mencampakkan Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam sains itu. Dulu Tuhan itu ada di dalam sains zaman dulu, sebelum era modern itu ngoten. Kenapa? Karena orang mempelajari sains justru untuk lebih mengenal Allah dulu nih.
Mau Kristen, mau Buddha, mau siapapun gitu. Jadi mereka mengkaji sains itu karena dia untuk semakin dekat kepada Allah SWT, untuk membuktikan kekuasaan Allah, untuk membuktikan keesaan Allah, untuk membuktikan kemaha sempurnaannya Allah. Dulu gitu. Karena itu dulu ahli sains mesti ulama zaman dulu. Leibniz, Pascal, menaik boten kelintu, Teilhard de Chardin, semuanya. Jangan ngomong orang Islam, bahkan orang Nasrani pun itu semua pastor-pastor yang jadi ilmuwan. Kenapa? Karena dulu itu boten dipisah. Jadi arek-arek itu dari anak-anak dulu. Jadi kalau dia belajar yang pinter, yang pertama dipelajari agama dulu. Sampai dia pinter, baru nanti belajar dari saintis, gitu dulu. Karena itu hatta saintis-saintis barat sebelum era modern, semuanya ahli agama. Kenapa kemudian kok hilang, Ustadz? Ya iya, karena kemudian ada konflik nih antara agama dengan sains. Begitu ada konflik di barat, berdarah-darah kasusnya. Sampai pembunuhan, sampai macam-macam nih. Sehingga wong barat kemudian iki sing nggarai rusaknya adalah agama. Udahlah, agama ndak boleh campur tangan. Agama kemudian dikurung di gereja saja, ndak boleh kemana-mana, hanya ngurusin pribadi. Banyak dosa datang ke gereja, confess, Romo kula mantun zina Romo yok napa dosane wis nak sing dan seterusnya. Hanya itu aja kemudian. Nggak boleh masuk ke ekonomi, nggak boleh masuk ke politik, nggak boleh masuk dan seterusnya. Kenapa? Karena Barat punya pengalaman traumatik terhadap agama. Melahirkan pembunuhan sangat banyak. Saintis dibunuhin, hatta perang salib yang sangat itu. Kenapa? Juga karena agama yang masuk dan seterusnya. Itu yang membuat orang Barat nggak mau kemudian dengan agama. Bukan mereka menolak agama, agama biarlah urusan pribadi-pribadi. Yang kemudian kita sebut dengan sekularisasi. Akibatnya kemudian merambah kemana-mana sampai ke sains. Sehingga orang sekarang kalau melajari sains lupa kalau yang diteliti nih ciptaannya Allah. Lali mung pelajar, gono hubungannya gitu pangeran nih. Semua begitu sekarang, seluruh universitas. Nah, makanya untuk yang berada di bawah Kemenak harus ada usaha untuk melakukan Islamisasi, meskipun memang susah. Di mana sebenarnya yang mengawali sana di Malaysia sebenarnya, sama di Amerika ada institusi namanya Triple IT, ya, IIIT, ya, di Amerika punyanya Ismail Rojek Faruqi. Tapi bukan sebagai universitas sekarang, kayak lembaga kajian saja yang sangat bagus sebenarnya. Proyeknya siapa? Malaysia. Dulu saat Mahathir Muhammad masih akur dengan Anwar Ibrahim. Sebelum yang sekarang, dulu mereka mendirikan namanya ISTAK, ya, di Universitas Kebangsaan Malaysia sana. Tapi bagus sekali dulu, gedungnya segala macamnya. Dan cara belajarnya juga begitu, mau mengembangkan itu tadi, Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi mahasiswanya harus pintar dua-duanya, agama dan sains. Dan menarik, baik sains IPA atau IPS di sana. Tapi kemudian karena konflik, ya, ini terbengkalai kemudian ISTAK ini. Sekarang berubah menjadi IIUM, ya, International Islamic University of Malaysia, ya. Tapi tetap rohnya mereka kepingin melakukan Islamisasi. Oke, kenapa bisa demikian? Karena itu tadi, karena dilepaskan dari agama. Lah mestinya enggak. Kita ini harus mengajarkan kepada anak-anak kita, alam itu berkaitan dengan Allah. Allah menciptakan Allah. Allah itu disebut dengan Khaliq, alam disebut dengan makhluk. Loh, namanya saja berkaitan. Khaliq, makhluk. Allah disebut dengan Mukawwin, alam disebut dengan Al-Kaun atau kainat atau mukawwan, ya, dan seterusnya, ya. Karena itu di dalam Al-Quran kita banyak disuruh melihat alam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afalam yanzuru ila samai kaifa rufi'at, dan seterusnya. Kenapa? Karena mestinya harus ada kaitan antara
antara agama ini atau antara Al-Quran dengan alam. Seperti ayat ini, caranya Al-Quran menggiring kita agar kita bisa mengaitkannya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasak. Wasak artinya menghimpun, makna dasarnya. Jadi seperti tadi. Ada juga yang menyatakan wasak itu maknanya mengusik. Sehingga kehadiran malam itu seperti mengusik bintang-bintang yang tadinya tidur, kemudian yang tadinya tersembunyi, kemudian muncul dia, dan seterusnya. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama lughah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas malam sebagai banyak digambarkan dalam Al-Quran simbol dari akhir dari kehidupan ini. Wal qamari idza tasak, ya, wal qamari idza tasak, demi rembulan idza tasak, ya. Rembulan yang yang kemudian bersinar, menyala, ya. Jadi Allah bersumpah dengan 3 yang berkaitan satu sama lain, ya. Idza stawa, ya, atau ittasaqal amru idza intadhama wastawa, ya. Lailah arba'ah asyarah ya lailatus sawa, ketika bersinar terang kira-kira malam ke-14 kata para ulama, ya. Jadi ketika rembulan itu menguasai, idza stadara, ketika bulan, ya, qamar itu ketika bulan, ittasaqa, ya. Wallahu a'lam. Jadi idza tala'a mudhi'an, ketika muncul dan kemudian bersinar sempurna, ya, rembulan malam tanggal 14 atau paling purnama, idza tasak, untuk menggambarkan lagi-lagi perubahan juga. Jadi bulan juga digambarkan dia mengalami perubahan sampai kalau kita lihat bulan ini dari hilal, ya, terus sampai dia sempurna, sampai kemudian bulan kita sebut dengan bulan purnama, dan nanti juga akan pelan-pelan berubah lagi dia. Semuanya yang dipakai Al-Quran untuk bersumpah menunjukkan gradasi itu, menunjukkan perubahan itu dari syafaq, kemudian pindah ke wal-laili idza wasak, ya, dan kemudian wal-laili wal qamari idza tasak. Itu 3 sumpah. Kemudian apa sumpahnya? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kata Allah SWT, latarkabunna tabaqan an tabaq. Kita lihat dulu kata rokaba atau rokiba. Rokaba artinya mengendarai, karena itu markab, alat yang kita gunakan untuk berkendara, ya, kendaraan kita. Rasulullah SAW misalnya dalam hadis menyatakan orang itu akan bahagia, ya. Kapan? Kalau dia memiliki baitul wasi', rumah yang luas. Itu Rasulullah. Wal markabul hani, ya, punya kendaraan yang nyaman, kata Rasulullah, menggunakan kalimat markab. Ayat ini mencatat latarkabunna, mengendarai, kamu pasti mengendarai, kata Al-Quran, atau pasti kamu akan melalui, bolehlah. Tobakon an tobak, tobakon setahap demi setahap, tobakoh demi tobakoh. Kata Said Qutb dalam tafsirnya, Allah itu sudah menentukan kepastian kepada kita, dan kita tidak mungkin tidak, kecuali pasti akan melaluinya. Seperti orang yang akan mengendarainya. Tidak bisa kita kemana-mana, kecuali kita pasti akan melaluinya. Pasti akan melaluinya. Begitu. Detailnya misalnya, mulai dari sperma dan ovum, berubah lagi menjadi janin, berubah lagi nanti menjadi anak. Anak nanti akan begini, nanti kita akan terus sampai mati. Kita pasti akan melewati itu. Tahapan yang ujungnya kita kemana? Ketemu Allah SWT. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu pasti akan melewati tobaqah demi tobaqah dalam kehidupanmu. Ya, satu berkenaan dengan fisik kita, berubahnya fisik sampai kemudian menua dan mati. Atau kita tidak mungkin kecuali pasti akan
berjalan mengikuti ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya rezeki kita seberapa, itu sudah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, makanya jangan kata hadis itu Allah tidak akan mewafatkan orang selama dia masih punya rezeki. Kalau rezekinya sudah habis baru mati dia. Dan orang tidak mungkin keluar dari jalur itu, namanya tobakohnya. Dia akan setahap demi setahap akan terus mengikuti alur itu, namanya tobakon on tobak. Beberapa mufassirin mengartikan tobakon dengan tobak dalam beberapa makna. Mari kita lihat. Misalnya yang pertama, samaun ba'da sama, ya, satu tahapan demi tahapan, halan ba'da hal, keadaan yang satu berubah keadaan yang lain. Fatiman ba'da rodi, disapih setelah disusui. Syekhon ba'da syab, ya, tua setelah muda, dan seterusnya kata para ulama. Amron ba'da amrin, ya, satu perkara pindah ke perkara yang lain. Rohoan ba'da syiddah, lapang setelah rumit, ya. Syiddatin ba'da roho, rumit setelah lapang. Ghinan ba'da fakrin, kaya setelah fakir. Fakron ba'da ghinan, fakir setelah kaya. Sihatan ba'da sakomin, sehat setelah sakit. Sakoman ba'da sihatin, kata Al-Hasan, Imam Hasan, ya. Jadi manzilatun ba'da manzilatin, satu kedudukan berubah lagi kedudukan yang lain. Ya, ini semuanya untuk amalan ba'da amalin, atau maknanya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, ke pekerjaan yang lain. Ya'malul akhir amalal awal, ila akhirih. Dan seterusnya, ya. Syiddah ba'da syiddah, ada banyak para ulama mengartikan makna ini untuk menunjukkan bahwa tobakoh itu meliputi semuanya, mulai makna zahir fisik kita, sampai perbuatan kita, sampai keadaan-keadaan dalam kehidupan kita. Dan begitulah, nggak ada orang yang berada tetap dalam satu keadaan. Termasuk fisik kita berubah, meskipun kita berusaha kayak apapun. Sing lihat para artis-artis yang ditarik sana biar hilang keriputnya dan seterusnya. Sing dicat rambutnya, cik tetap kelihatan muda, tetap mawon. Nanti kelihatan terusnya itu, ujungnya juga akan mati. Karena tidak mungkin orang kecuali latar kabunna, kamu akan menaikinya, kamu akan melewatinya, tubuh itu. Keadaan kita juga begitu. Karena itu nanti kalau mendapatkan kesusahan atau kebahagiaan, jangan terlampau euforia, kata Romai Rama. Nah, gitu. Al-Quran menyatakan kita ini jangan terlalu bersedih terhadap apa yang hilang atau terlampau bahagia kalau mendapatkan sesuatu. Ya, itu prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, tidak terlampau bahagia kalau mendapatkan sesuatu, juga tidak terlampau sedih kalau kita kehilangan dengan sesuatu. Nah, kalau kita bisa begitu, tentrem hati kita ini. Kenapa? Karena kita menyadari kita ini akan berubah terus. Sing dadi rektor, ndak suwe, 5 tahun mudun deh. Ya, 3 tahun turun dia. Lah kalau kita ndak menyadari itu, banyak macam-macam penyakit nanti yang menghinggapinya. Post power syndrome. Sing dadi presiden sak piro wis. Sing dadi Masya Allah. Sampai kita kadang gedem-gedem. Ono wong suwombongi masalah dadi anggota DPR. Hari ini kan ya, pemilu ngarep ndak dadi kan. Melungsungi kan misalnya. Orang bisa bilang begitu. Kenapa? Karena tobakon antoba. Menarik, penting nih menjadi pemahaman kita. Tobakon antoba. Kita ini kalau menjadi begitu, buatan pati susah. Misalnya waktu susah, monggo direnungi hidup kita ini. Ada masa kita susah sekali, hatta mau makan saja susah. Kalau zaman mahasiswa, pakai roiko makan nih. Kalau ngeliwat dewe, terus kalau di pesantren dulu pakai garam nama zaman dulu ya, tidak seperti pesantren zaman sekarang. Pakai garam itu masuk masih. Tapi begitu kuliah, pingin muntah pak makan pakai garam nih. Diganti masako. Ini kita uner nih, Masya Allah, tahun itu ya. Wah, sampai begitu nyalek ngerenung itu, saya suruh makan begitu. Waduh, sakit perut dan muntah-muntah mungkin. Ya. Tapi kalau kita ngelihat perubahan nih, Masya Allah, orang tobakonan tobak. Tobakonan tobak. Masya Allah. Dan nyantai mawon ngelihat perubahan itu, orang semuanya akan berubah. Tapi kalau kita tidak melihat itu, mosok kalah dengan Mike Tyson.
Mike Tyson itu ditanyain, kata dia, berapa kamu dapat ngumpulin uang selama menjadi petinju internasional, kata dia, 30 juta dan seterusnya, kata dia. Uang itu tidak ada artinya. Dulu saya ditipu, justru ujian saya terberat adalah ketika saya banyak harta. Akhirnya saya ngelakuin segala macam itu. Tapi sekarang saya menyadari, bukan itu. Mike Tyson nih sakit mengkuliahi kita dengan itu. Jangan tinggal di YouTube nih. Bagaimana ketika Mike Tyson diwawancarai, berapa uang yang kamu kumpulkan? Yang mewawancarai buatan Muslim. Tapi menarik jawabannya Mike Tyson. Kalau Muhammad Ali terkenal lah, jauh lebih bijak lagi Muhammad Ali. Mike Tyson, ya, yang nyokot telinganya Holyfield nih. Sakit bicara ngoten, ya. Dulu udah tahu ya kita ini. Dulu kalau Mike Tyson kalah, loro hati nih, seperti Arema kalah. Zaman dahulu begitu. Sampai wes males wes, mangan males tadi ini. Masya Allah kalau kita pikirkan ini. Nah, orang saja tahu itu tobako demi tobako. Kalau kita menyadari tobako demi tobako, maka insya Allah kita sudah mempersiapkan perubahan itu. Kalau menduduki jabatan giboten gumede, sehingga kita ini lapang saja, tidak ada yang biasa. Yang namanya hidup rubah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Orang lupa begitu itu, seringkali begitu. Melarat, soge, begitu soge lupa dia. Allah bisa membolak lain lagi seperti tadi itu. Sihatan ba'da sakomin, ya. Sakoman ba'da sihatin, ghinan ba'da fakrin, fakron ba'da seterusnya. Berubah begitu dia, ada daurnya. Daur bahasa Arab, nggih. Daur ulang. Daur bahasa Arab, dauron. Makanya ada kalau kajian dauroh. Banyak kita ini tahu bahasa Arab. Cuman enggak tahu kalau itu bahasa Arab. Ayo didaur, bahasa Arab diulang maksudnya. Tapi nggak ingin orang Jawa kecampur-campur. Wes daur itu diulang, ditambah ulang. Daur ulang. Mestine daur itu wes bulet ngeten daur niku. Jadi berarti ditambah bulet ya niku daur ulang. Masya Allah. Idarah dan seterusnya dalam bahasa Arab. Oke. Jadi Quran itu mengingatkan, oke lah. Kamu itu yang membuat kamu berubah itu apa sih? Kenapa kamu sekarang sombong? Kenapa kamu kemudian lupa sama Allah? Hidup itu tobaqoh kata Allah nih. Niku penting untuk dimasukkan ke dalam otak kita. Seperti kamu melihat itu dari bayi terus sampai dewasa guaga, sak piro gagahmu itu. Habis gitu wis peyot kabeh, wayu yang dibangga-banggakan. Wis umur swidak, yo kabeh wis elek wis, mboten wonten wong sing seneng wong swidak. Wis ngono ya wis lah. Biyen waduh menjadi bunga desa katakanlah. Udah semuanya. Laki-laki yang gagah, wow, bangga dia dengan kekuatan tubuhnya. 50 asam urat metu, kolesterol mulai dan seterusnya. Udah lemah dia. Masya Allah. Apa yang kita banggakan nih? Niku tobaqan antobat. Dan pasti nih lihat Quran menggunakan lam taukid. Latar gabunna tobaqan antobat. Diikat dua nih, pakai taukid, pak menggunakan lam taukid. Yang kedua non taukid. Latar gabunna. Dua kali nih. Pasti kata Allah. Semua orang tahu begini ini satu marhala demi marhala, tetapi seringkali kita melupakan. Kalau dalam bahasa Inggris, orang bule juga sama, mirip dengan ini. Kata orang bule, there is time in everything. Kata orang bule, ada waktunya segala sesuatu itu. Kata orang bule, ya ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk bahagia, ada waktu untuk gagal, ada waktu untuk dan seterusnya. Kita ini kalau menyadari itu, ini salah satu prinsip di dalam kehidupan kita. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nasihati teman kita. Kalau dia sedang sedih, kalau dia sedang apa, uslah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Apa maksudmu itu? Ini harus kita jadikan prinsip nih. Cap kaos, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Karena itu prinsip-prinsip penting dalam agama kita. Innal insana lafi khusrin innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Niku clue atau nopo namine kalau istilah sekarang namanya niku tagline yang penting ada di dalam otak kita. Nah, misalnya kalau kita punya sekolah, kasih niku tagline niku. Misalnya dan segala macamnya. Karena itu yang akan membuat
cara berpikir kita niku Qur'ani. Karena itu hadir di kepala kita kemudian. Kan banyak orang nempelin tulisan manusia, lah gitu. Menurut siapa? Roosevelt, sana Einstein, sana siapa? Kenapa kita kok tidak mengambil dari Al-Quran poin-poin yang penting? Innaka gadihun ila rabbik kadhan famulaqih dan seterusnya. Seperti kayak ini, inna ma'al usri yusra, atau seperti ini, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan kita pun kalau punya anak yang gagal tidak terlampau sedih. Gak boleh gagal. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Belajar lagi, sukses. Bojo ngoten, suami proyekan gagal, gak apa-apa mas, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Itulah untuk kebaikan, untuk keburukan juga begitu. Ojo terus no sampean, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ketemu Gusti Allah dijantur loh sampean. Ojo terus no sombongi iku. Gagal sampean lo nanti. Dan seterusnya. Ingatin semuanya itu karena itu bagian dari la tarkabunna tabaqan an tabaq. Masya Allah, indahnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Oke. Fama lahum la yu'minun. Lihat, setelah jelasin itu semuanya, mestinya akal yang sehat terus beriman apa tentang Gusti Allah. Beriman, iya ya, siapa yang membuat saya begini ini? Allah yang membuat kita bertahap-tahap ini. Ujungnya mau kemana? Ke Allah mesti ini. Ya Allah, kalau beriman pun. Tubuh akan mati bertemu dengan Allah. Keadaan-keadaan kita ini ujungnya juga kepada Allah SWT. Semuanya kembali kepada Allah. Ya. Terus kok ada orang tidak beriman? Famalakum, malakum niku lek teng wong Inggris, what's wrong with you man? What's wrong with you guys? Kan niku piye ta? Ya apa kon niku? Nah gitu. Lek basa Jawa niku. Kan ya apa to? Keplek niku ya apa ta? Keheranan kita. Famalakum. Niku maksudnya kalau menggunakan malakum, lihat. Famalahum la yu'minun. Maka bagaimana mereka itu kok iso ndak beriman gitu loh. Kok cek kepleke. Tontonan itu syafaq. Lihat itu bulan yang mengumpulkan. Lihat itu rembulan yang berjalan pelan-pelan menjadi purnama. Hidupmu juga begitu. Kamu mau sombong kemana kalau ujungnya itu Allah? Ya, kayak begitu. Waduh mahasiswa noang kayak mana ya, terus noang. Aku kok sing nilai ate opo kon? Ngoten maksudnya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Karena itu kalau ada orang yang tidak beriman sampai dibuat keheranan. Famalahum la yu'minun. Masya Allah. Ya. Famalahum la yu'minun. Jadi kalau ada kata malahum, malakum, malahum atau kata anna itu menunjukkan keheranan. Sudah banyak data tapi kok wake panganan kok sik luwe lho ya apa ta awakmu iku? Malakum. Kan iku ya apa to? Badoken niku gamane ngoten kasaran. Masya Allah. Dengan semua kita ini, Masya Allah, kalau kita renungkan, dilingkupi dengan semua tanda Allah. Syafaq, sunrise, sunset, tiap hari kita melihatnya. Rembulan bersinar tiap hari kita, malam tiap kita melihatnya. Matahari yang bersinar itu sebenarnya kan nunjukin matahari niku. Bersinar dari pagi, cahayanya putih, bergerak terus sampai ke syafaq. Pikirkan itu semuanya, kata Allah. Masa dengan itu semuanya kamu kok tidak iso beriman itu loh. Kok cek nemen nih. Gampangnya gitu. Fama lahum la yu'minun. Itu katanya Allah SWT. Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila mereka dibacakan Al-Qur'anul Karim, mereka tidak bersujud. Tidak tunduk patuh. Mestinya kalau dia melihat alam terus dibacakan Al-Qur'an, dia tunduk patuh mestinya. Boten kiat mestinya. Itu harapannya. Karena itu ini terjadi perbedaannya. Imam Syafi'i menganggap ayat ini diperintahkan untuk bersujud, sebagaimana pendapatnya Abu Hurairah. Imam Syafi'i merujukkan pendapatnya kepada Abu Hurairah. Kenapa? Karena shallaitu ma'a Abi Hurairah. Katanya siapa di sini ini? Ibnu Mardaweh an Abi Rafi' qal. Abi Rafi' berkata, aku ini sholat bersama Abu Hurairah. Ya, sholat baca ayat ini. Faqara'a idzas sama'un saqqat, baca idzas sama'un saqqat sampai di ayat tadi. Faqultu lahu, kemudian sujud Abu Hurairah. Terus aku berkata, kenapa jenengan kok sujud? Kata Abu Hurairah,
sajadtu khalfa Abi Qasim. Aku sujud di belakang Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Maka aku tidak kecuali aku bersujud. Ya, katanya Abu Hurairah. Imam Malik menyatakan tidak. Karena kata Imam Malik, surat-surat pendek mufassal juz 30 itu tidak ada yang sujud. Kata Imam Malik, tidak perlu sujud. Ini perbedaan di kalangan imam madhab. Tapi singkatnya adalah mestinya kesadaran kita terhadap alam ini dan kesadaran kita terhadap Al-Quranul Karim membuat orang itu tunduk. Hatinya tunduk, otaknya tunduk, jiwanya juga tunduk kemudian. Itu disebut dengan sujud. Itu disebut dengan sujud. Masya Allah. Wallahu a'lamu bima yu'un, kata Al-Quranul Karim. Oke, kita lanjutin. Fa'idha quri'al Qur'anu la yasjudun balil ladhina kafaru yukadzibun. Akan tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang mengkufuri Allah SWT, orang-orang yang kafir itu yukadzibun, terus menerus dia mendustakan. Kenapa disebut dusta? Karena dia sudah tahu ini kebenaran, tapi dia dustain lagi. Tahu kebenaran, didustain lagi. Dia melihat syafaq tiap hari, dia melihat bulan tiap hari, dia melihat matahari tiap hari. Dia dengerin Al-Quran dibacakan Rasulullah, tapi kemudian dia mendustakan. Makanya keheranan itu. Makanya disebutkan balil ladzina kafaru yukadzibun. Dia menyembunyikan kebenarannya. Padahal dia tahu, tapi dia tutupin. Karena itu kafara artinya menutup. Ya. Kata Allah, wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah itu tahu terhadap apa yang dia sembunyikan. Wi'aan. Al-wi'a, wadah. Jadi orang itu kalau mengumpulkan sesuatu terus ditaruh di wadah agar sudah tidak diketahui oleh orang lain. Namanya wi'a, dari kata wadah sebenarnya. Kenapa kok yu'un? Ya, sus diwadahi yang ini maksudnya, diwadahi dalam hatinya, terus dia merasa tidak tahu. Menarik ya. Kalau Sigmund Freud menyatakan bahwa otak kita ini kan dibagi 3. Ada otak sadar, otak yang setengah sadar, ada otak tidak sadar. Ya. Conscious, subconscious, atau unconscious. Bawah sadar istilahnya. Jadi kalau kita punya keinginan nih, kata Sigmund Freud, orang psikolog itu. Kalau kita punya keinginan tapi tidak bisa kita penuhi, apa yang terdalam dalam hati itu, aduh tak ciumlah anak itu, tak cium anak itu, tak cium anak itu, tapi kita takut. Itu tidak pernah hilang, dipendam katanya Sigmund Freud di alam bawah sadar kita. Jadi kayak gunung es otak kita itu. Ya, di bagian itu. Jadi dipendam, namanya subconscious. Nanti munculnya lewat apa? Lewat mimpi. Dia tidak akan bisa hilang sebelum dia terpenuhi. Ya, lewat mimpi, lewat keringatan nggak jelas, atau apalah seperti penyakit-penyakit modern. Katanya Sigmund Freud. Ada lagi yang susah untuk dipanggil karena sangat dalam, wis. Menjadi unconscious. Sesuatu yang sudah tidak kita sadari. Lah itu susah manggilnya. Bahkan orangnya sudah lupa, subconscious saja orang lupa. Dulu ceritanya begitu. Kenapa Sigmund Freud itu menjadi bapak psikoanalisis dalam psikologi? Karena dulu di Perancis banyak orang begitu. Ndak iso turu, sumpek, padahal wis duwe-duwe akeh, opo aku kok sumpek ayo. Kerasane gak enak kabeh. Sakit tapi tidak jelas apa penyebabnya. Ya, tapi tidak bisa tidur, susah, capek semuanya rasanya badan. Datanglah ke psikolog ini. Lah, dideteksi oleh Sigmund Freud. Ternyata mereka ini punya keinginan-keinginan yang terpendam. Ya, caranya lewat apa? Suruh ngomong mimpinya salah satunya. Mimpi opo, nanti ditafsiri mimpinya itu. Oh, ini arah ini. Dan seterusnya. Masya Allah. Salah satu teorinya begitu. Lah, sama Quran menyatakan orangnya yang mengalami punya keinginan sudah tidak ingat kenapa saya ini. Oh, sampean itu dulu kepingin mencium orang. Nah, sekarang dibenerin dan seterusnya, terus dirubah, berarti sehat lagi dia. Itu namanya psikoanalisis, ya, dan seterusnya. Lah, dalam psikologi. Nah, kembali lagi ke Al-Quran menyatakan Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa, kata Al-Quran. Allah itu mengetahui bukan saja yang kita lahirkan,
Bahkan yang kita sembunyikan namanya sir, rahasia. Makanya disebut sir-siran kata orang Jawa. Lagi-lagi bahasa Arab nih. Ojo sir-siran ae ta. Sir itu rahasia, zamannya asror. Ya, rahasia. Orang berdua-duaan enggak mau dilihat orang banyak, namanya sir-siran. Emangnya bahasa Arab tadi malah sir-siran. Orang sekarang udah enggak tahu, anak sekarang enggak tahu sir-siran. Anak sekarang hangout. Ngono kalau anak sekarang ya. Zaman saya nih sir-siran. Ya. Karena rahasia. Ya. Allah menyatakan Allahu ya'lamu sirra, Allah mengetahui yang rahasia, wa akhfa, dan bahkan yang jauh lebih sembunyi lagi. Semuanya Allah tahu. Makanya di surat ayat kursi apa? Wa in tukhfu ma fi anfusikum au tubduhu yuhasibkum bihillah. Wa in tukhfu, jika kamu menyembunyikan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hatimu, au tubduhu, atau kamu perlihatkan, kamu tunjukkan apa yang berdegup dalam hati itu, yuhasibkum billah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Masya Allah. Mau kamu tampakkan niatmu yang baik atau niatmu yang jelek, tak sodako kah? Dalam hati itu, kemudian ditampakkan sodako beneran, namanya tubduhu. Atau kamu sembunyikan, tidak ditunjukin masih niat jelekmu itu. Apa kamu kira aku tidak tahu, kata Allah? Kamu mau sembunyikan atau kamu mau tampakkan, yuhasibkum, aku tahu semuanya. Masya Allah. Ini maksudnya yuhasibkum bihillah. Sekarang itu kenapa Allah menyatakan balil ladina kafaru yukadzibun, akan tapi orang kafir itu mendustakan karena dia tahu kebenaran itu. Rasulullah benar, Quran benar, syafaq, bulan, semuanya mengingatkan pada Allah, tapi dia tutupin. Kamu kira aku tidak tahu kalau kamu hakikatnya kamu sebenarnya mengakui, tapi kamu tutupin. Aku tahu, kata Allah SWT. Balil ladzina kafaru, akan tapi orang kafir niku napa? Yukadzibu, terus menerus berdusta. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah itu mengetahui terhadap apa saja yang mereka sembunyikan nih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Masya Allah. Niki lagi-lagi ini kalimat yang memukul kesadaran. Ngeten. Kita ini kalau mau bikin kesengsaraan itu maksimal, caranya bikin kontras. Kalau kita nanti pulang, ulang tahun istri kita, jenengan mampir ke toko roti, tapi wis dibungkus rapi, terus ono pitane, terus pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh mas, apa itu mas? Sanjang umurnya, ya seneng bojo, misale. Tapi biasa mawon. Tapi kalau kita mengkontraskan, merasa kita nggak tahu nih, ya kita mau bersyukur hari kelahiran dia atau apalah, kita beli kresek untuk sampah itu, tapi isinya di dalam itu ada berlian, misalnya, ya 0,5 kilo misalnya. Kita wadahi, masya Allah, kardus Indomie, terus dikuasai banyak, terus di dalamnya kecil sekali, diwadahi kresek sampah itu, ditaruh di pojokan. Bojone dalam hati, mas kueling ndak yo hari pernikahan kita, ingat ndak ya? Menengai bojone, terus jam 12 sore sampai maghrib isya, mari sholat isya deh turu iki wes. Istrinya kecewa sudah, kayaknya ndak ingat ini, ndak tahan isinya ngomong, mas sampe ndak ingat mas hari apa hari ini? Kemis misalnya. Kemis itu ada apa mas? Yo kaono, yo meni Jumat, meni ono Jumatan, nek Kemis yo kaono apa-apa dek. Waduh mas, mau sampe ndak eling mas, eling-eling ta Kemis itu apa? Kaono, Kemis iku elingku yo ndak ono, biasane ya tonggo iku yasinan utawa tahlilan di kono. Ndak ono. Kamu Kemis ya biasa ngene iki. Ayo turu lang turu. Mas, hari pernikahan kita. Oh ya Allah, lali aku. Misale dan seterusnya. Anu tolong anu jepekno iku lho, lali aku. Mau sapa iku ndek kantor mbuak kotoran kok cek banyaknya niku. Amin tolong anu sambilan ini. Apa Mas iku lho di pojokan itu. Misalnya. Dia Masya Allah, apa? Tonton nih, apa saja tadi itu dibuka sama dia. Apa ini mas? Kotoran kabeh isinya. Sampai ono Indomie terus apa? Dibuka. Bahagiaan mana? Ya tentu bahan ini, wong ini 0,5 kilo berlian, yang satunya roti. Ngoten-ngoten maksudnya. Caranya itu loh. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan bahagia, kontraskan dia dengan kesedihan.
Kalau kita kepingin membuat sesedih-sedihnya, kontraskan dia dengan kebahagiaan. Atau film Korea itu loh. Mau mencerai istrinya, dia bilang nanti malam kita makan malam ya dek. Makan malam di candlelight, ya, di restoran paling mahal, makan enak, mari makan enak semuanya. Terus yang ini, dek mohon maaf ya, kita tidak bisa meneruskan pernikahan kita. Aku cerai kamu. Itu kan gelodak, ngoten maksudnya ini. Kenapa? Karena dikontraskan. Sekarang lihat ayatnya. Fabashirhum. Ya, basyir itu maka gembirakanlah maknanya. Gembirakanlah mestinya dengan apa? Dengan hadiah, dengan surga, dengan kenikmatan, dengan macam-macam. Lihat Al-Quran. Fabashirhum bi'adzabin alim. Dengan azab yang sangat pedih. Lah ya apa toh? Gembira kok. Jadi ngeten, karena telinga kita ini bukan seperti orang Arab dulu. Orang Arab itu begitu dengan fabashirhum, hatinya itu sudah seneng. Yes, itu apa aku? Yes. Tiba-tiba bi'adzabin alim. Ya, sama saya juga gitu kadang. Ini satu kelas gak ada yang lulus. Gak ada yang dapat B. Gimana kalian itu? Mau belajar yang serius gitu loh. Nilai kok seperti itu. Memalukan gitu. Saya ngajar capek-capek, tidak ada sekelas ini yang dapat B. Semua dapat A. Wow, seneng nih. Karena saya bikin kontras. Tapi sejak awal, ya kamu bersenang semuanya ya, bahwa bersyukurlah sama Allah, semuanya dapat A. Ya seneng, tapi biasa mawon. Kurang kreatif nonton nih. Bikin sekontras mungkin. Kenapa gitu itu? Karena bukan sekedar mau memberikan informasi yang mau yang mau disapa oleh Al-Quran itu bukan hanya otak. Kalau informasi itu cuma otak, semua dapat A. Oke, nonton tok, otak mawon. Tapi kalau mau yang dimasukkan itu bukan hanya otak, tapi juga hati kita, emosi kita. Caranya begini. Ini namanya bahasa psikologis. Fabashirhum bi'adzabin alim. Perempuan digituin, marah dia. Dan kecewa, ngomong aja mas, mau nyerahin, ngapain pakai makan malam segala macam, makin marah dia. Ya memang itu yang mau lakukan. Jangan mau cerita wonten di Meksiko, kalau nonton di acara ini. Jadi orang ini naruh CCTV di rumahnya karena dia curiga sama istrinya. Istrinya itu sebenarnya belum hamil saat itu. Terus dia lihat ternyata dia selingkuh dengan temannya sendiri. Terus dia itu periksa ke dokter karena sudah menikah kok belum punya istri, ya punya anak. Periksa ke dokter ternyata suaminya mandul. Terus istrinya itu kok bilang hamil, curiga dia. Makanya ditaruh CCTV. Terus ketahuan lah kalau dia itu udah dia mau menceraikan karena dia marah dengan cara seperti ini. Wabashirhum bi'adzabin alim. Ngundang seluruh temannya. Kalau orang Jawa waktu 3 bulan itu lah, dia bikin acara di rumahnya, undang semuanya, makan-makan, terus dia nyewa kayak gini nih proyektor. Kata dia, saya minta waktu sebentar, saya ingin menunjukkan inilah perjalanan kehidupan kami semenjak kami mau awal menikah sampai alhamdulillah sekarang kami akan dikaruniai seorang anak. Awalnya dikasih gambar dia waktu awal akad nikah. Habis itu selingkuhnya dia di kamar itu berubah semuanya, dan itu kejadian live ya. Saya nonton di YouTube itu, ceritanya menarik. Muara istrinya, orang tuanya marah dan kabur semuanya kemudian karena dipermalukan semalu-malunya. Kenapa? Karena you menyakiti saya, itu maksudnya. Mas, sekarang ayat ini bacain dengan cara begitu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah dia. Kasih kabar gembira kepada mereka itu. Dengan apa? Bi'adzabin alim. Kenapa itu? Karena saking nemen nih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Ayat terakhir. Kecuali kata Allah. Karena sudah ketakutan ini sekarang kalau kita diingatkan dengan begitu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum, mestinya ajrun karimnya itu dahulu, mestinya. Jadi lahumnya didahulukan untuk spesial untuk mereka ini. Dapat apa mereka? Ajrun ghairu mamnun.
ajrun pahala ya ghairu mamnun, yang tidak pernah putus-putus. Manna itu putus-putus, terputus. Ghairu mamnun tidak pernah terputus. Makanya dalam Al-Quran menyatakan kalau kita sedekah ya jangan ngikutin sedekah itu bil manni wal adha. Ya, sedekah yang buruk itu diikuti dengan bil manni, ngundat-ngundat. Aku biyen ya iku gara-gara aku iku biyen iso ngono dekne. Iku gara-gara aku itu. Namanya bil manni, ngundat-ngundat terus. Ghairu mamnun berarti dia terus, tidak pernah berhenti. Sedekah yang gitu sedekah jelek. Ya, ngelarani dengan menyakiti dan ngundat-ngundat. Alhamdulillah ya, balik ngomong ngono sampai disiki sedekah dibalekno maneh. Wis ini pengen maneh sedekah. Karena bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ghairu mamnun, dengan pahala yang tidak pernah terputus, terus pahala dikasih tambahan lagi, dikasih tambahan lagi, dikasih tambahan lagi. Masya Allah, karunia Allah yang tidak pernah ada putusnya. Saking banyaknya Allah memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Terakhir saya tambahkan sedikit, sebenarnya ingin banyak tapi waktunya boten cekap. Ada hal yang menarik untuk kita renungkan di surah Saba. Gambaran nanti orang yang kados tadi ya, yang tidak beriman, yang terus menerus mendustakan ayat-ayat Allah, nanti dia akan apa? Akan waktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti semua yuhasabu fasaufa yuhasabu hisabai yasira kalau orangnya baik. Kalau enggak ya dihisab sampai hancur dia. Kata Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru ya lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kata dia, orang-orang yang mustakbirin itu ya, yang selalu mendustakan dulu di zaman Rasulullah SAW atau zaman sekarang ya, itu nanti menarik, dia bilang kami tidak akan beriman. Ceritanya itu begini, orang-orang Quraisy itu dulu kan dia tidak pernah punya kitab suci. Ceritanya datang Nabi Muhammad untuk mendakwahkan agama yang baru itu. Mereka terus Muhammad ini memangnya dia itu nabi dan seterusnya. Datanglah mereka ke orang-orang ahlul kitab, terus dibacakan nabi itu kayak apa sih, nabi yang terakhir itu kayak apa, dibacakan cirinya begini, dan cirinya itu persis seperti yang ada pada Rasulullah SAW. Dia ini mangkel, kurang ajar. Aku kesini itu untuk mendapatkan bukti pengokohan kalau itu bukan nabi. Lah ini malah kami dapat pengokohan kalau itu nabi. Akhirnya dia bilang apa? Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir ini, Abu Lahab, orang-orang petinggi orang Quraisy, lan nu'min, kata dia, selama-lamanya kami tidak akan beriman bihadzal Qur'an, dengan Qur'anmu ini. Dan apa dia? Wala billadzi baina yadayhi, dan ya termasuk ya Taurat Injil yang mengabarkan hal yang sama. Wis enggak selamanya begitu. Al-Qur'an menyatakan walau tara idz zalimuna, kalaulah seandainya dia tahu nanti orang yang zalim itu mauqufuna 'inda rabbihim, ketika dia dihentikan, diwakafkan, bahkan bukan dihisab kalimatnya, mauquf, saking lamanya dia karena banyak dosanya, dihisab nanti. Lah, ini Al-Quran menggambarkan gambaran saat mereka dihisab. Ya, celometan boten karu-karuan, yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul. Mereka saling mengembalikan omongan satu sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya. Lu gara-gara sampean sampean pancen anu cak karena mau digebloki polisi gampangane. Siapa yang salah ini? Aku ini, ngaku sekarang misalnya kayak begitu. Masya Allah, Quran menggambarkannya. Apa kata dia? Berkata bosnya kepada anak buahnya, qala alladziina istakbaru, orang yang sombong nih yang jadi bos, lil ladziina istud'ifu, kepada orang yang pengikutnya ya. Apa kata dia? Anahnu sodat, kebalik saya, berkata orang yang istud'ifu, yang lemah, anak buahnya, kepada pemimpinnya, kata dia, laula antum lakunna mu'minin.
Aku gini nih Pak polisi, berarti ya, Pak malaikat, saya begini gara-gara dia ini loh. Kalau bukan karena dia, pasti saya ini orang beriman. Dulu yang ngajain saya minum, ngajain saya madon, ngajain saya maksiat, ya niki. Kulo langsung ini wong apik kulo nih. Lek bukan karena dia, laula, kata dia. Kalaulah bukan karena antum, kamu itu, lakuntum, apa namanya kata dia, lakunna, maka pastilah kami ini mukminin, menjadi orang beriman. Diomongin begitu, berkata orang yang bosnya ini, kata dia, anahnu sodatnakum, apakah aku menghalangi kamu anil huda, dari petunjuk Allah SWT, ba'da idh ja'akum, setelah datang Rasulullah kepada kamu? Bal kuntum mujrimin, aku tidak menghalangi kamu untuk beriman, aku tidak menghalangi kamu untuk, dan seterusnya dan seterusnya. Kamu sendiri yang melakukan maksiat, kamu sendiri yang memusuhi agama, kamu sendiri yang tidak pernah ke masjid, kamu sendiri yang minum minuman khamr. Katanya bosnya itu, bal kuntum mujrimin. Lah sekarang anak buahnya lagi ngomong lagi, enggak, bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Kata Al-Quran, enggak, makari sampean itu, rayuane sampean itu loh, awan bengi ngerayu aku, ayolah ngombe didik lah, ayolah enggak lanang enggak tahu ngombe itu, ayolah madon, mosok rek pecel terus, mbok gantilah rawon, dan seterusnya. Saya pernah ketemu anak begini nih, tukang zina, wis po sampean niku tobat. Karena seumuran dengan saya. Ya, zaman saya kuliah nih S1. Oh, Mas, mosok kok mangan ayo ganti-ganti, Mas. Oh, kadang pecel, kadang rawon, kadang jangan asem. Mosok kok pacaran situ, dong Mas, yo ganti-ganti lah. Ya, Masya Allah, semester 3 atau semester berapa dia menghamili anak psikologi UNER, keluar dari ITS dia. Gagal total, berakhir dengan pengedar narkoba, meringkuk di Medaeng situ. Anak pintar, alumni SMA 5. Jangan bayangkan, lihat mriki SMA 3, lihat di Surat Malang SMA 3, ada pinter-pinter. Zaman dulu apalagi, lah gitu. Di SMA 3 pinter mesti. Surabaya, lalu di mana? SMA 5. Wene, orang Surabaya SMA 5, zaman biyen, cerdas mesti. Anak SMA 5 ini, anaknya baik, salah pergaulan. Masya Allah, saya ngelihat sendiri nih di kamarnya, gambar muda-muda dan seterusnya. Wis po, saya ngajarin adiknya ngaji, karena zaman kuliah jadi guru ngaji dan seterusnya nih. Terus ngobrol lah diajak, ayo melunya kamar. Saya bilang, oh no, apa Mas? Ya Allah, kulo kaget nih, bu sadar bu sampean niku anu. Bu mosok ngomong ini ngoten, Masya Allah. Berakhir meringkuk di Medaeng, nggak tahu sekarang, nggak tahu saya nasibnya kayak apa. Pengedar narkoba Jawa Timur yang termasuk papan atas nih. Bayangin, arek pinter, latar kabunna tabaqan an tabaq. Karena tidak ada agamanya, karena dia tidak diajari. Kenapa begitu? Karena suaminya dulu, bapaknya menikah dengan istri yang juga ngoten, selingkuh, protes anaknya nih. Bapaknya pegawai negeri, posisinya tinggi di Surabaya, kaya raya, pensiun. Sekarang uangnya kurang, istrinya masih muda, selingkuh. Kalau ngajar ngaji, kalian ngajar matematika, malam minggu pacar ini kuduki, wonten bojone niki, tin keluar istrinya masih muda gitu. Yang di pacaran biasa, ibu saya Mas. Saya ngomong sehari anak tadi nih, yang kurang ajar ini, yang nanti ngedekam di penjara. Sampeyan tuku iso dadi ngene ku ya opo sih? Nangis deh nih. Opo aku lahir dari ibu yang kayak begitu Mas? Ngomongnya yang kenapa saya punya ibu seperti dia? Kenapa saya lahir dari ibu yang itu, kata dia. Dan itu protesnya dia, makanya kemudian urip boten karu-karuan, ngedrak, zino dan segala macamnya. Karena lahir dari rumah tangga yang baik. Itu yang disebut Rasulullah, hati-hati dengan bunga tanaman yang indah, tapi lahir dari tanah yang comberan. Dari tanah yang itu perempuan-perempuan yang menggoda, tapi lahir dari tempat yang buruk yang akan menggoda kita. Makrul lail wan nahar. Ya, banyak wong-wong ngoten, ndak apa-apa sepenting ayu, meskipun akhlaknya elek. Akhlak bisa dibenahin. Oh, ndak apa-apa masih Nasrani, engko kan iso dibelokno yang Islam. Terus noe.
Nanti kalau kayak gini kepentok, nah itu yang disebut oleh Masya Allah ya. Itu yang disadari. Saya sebenarnya wataknya baik orang ini, tapi makrul laili wan nahar. Terus dirayu siang malam, sampai akhirnya dia menyadari itu yang membuat saya kemudian ikut kamu. Tapi mereka semuanya apa kata Al-Quran? Wa asarrun nadamah lamma ra'awul adzab. Dan mereka kemudian menyembunyikan ya penyesalannya, wabeh menyesal kemudian ketika mereka kemudian melihat azabnya Allah SWT. Semoga kita oleh Allah SWT dimudahkan untuk menangkap hidayahnya, baik yang ada di alam semesta dan terutama di dalam Al-Quranul Karim, agar kita ini semakin dekat kepada Allah, jauh dari tindakan-tindakan untuk memaksiati Allah, semakin hari semakin takarrub, makin dekat kepada Allah SWT. Demikian, adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.